Terdengar atau tidak? Kedengeran, Kak. Oke, Kedengeran. oke. Kedengeran, Kak. Tunggu 2 menit lagi ya sampai semuanya join, nanti baru kita mulai. Oh ya, kemarin Kakak udah sempet baca tuh saran dan masukan dari kalian semua, kalau Kakak itu katanya jelasnya terlalu cepat. Nanti kalau misal Kakak masih kecepatan lagi, kalian bisa langsung potong aja nggak apa-apa kok, nggak usah sungkan-sungkan atau malu gimana, langsung potong aja omongan Kakak, pas mau bertanya langsung tanya aja ya. Oke, langsung kita mulai aja kali ya, soalnya udah malam juga. Oke. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang materi integrasi dan juga kelompok sosial. Next, I. Jadi integrasi sosial. Integrasi sosial itu memiliki definisi. Definisinya adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan. Jadi gampangnya tuh kayak gini. Integrasi itu artinya kita menyatukan berbagai unsur yang beda menjadi satu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, oke. Lalu definisi integrasi sosial bisa dikatakan juga sebagai ciri-cirinya ya. Yang pertama itu anggota masyarakatnya merasa bahwa mereka itu berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Jadi bisa dikatakan integrasi itu kalau mereka itu berhasil mengisi kebutuhannya mereka. Lalu yang kedua, ada masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Jadi bukan integrasi kalau mereka itu nggak menciptakan sebuah kesepakatan. Yang namanya integrasi itu kan unsur yang berbeda menjadi kesatuan. Otomatis kan ada sebuah kesepakatan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi terciptalah sebuah kesepakatan dan menciptakan sebuah integrasi. Paham nggak sampai sini? Atau masih kurang jelas? Paham. Paham, Kak. Oke. Lalu yang selanjutnya, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi syarat dari integrasi dia itu harus udah dijalankan cukup lama dan dijalankannya itu secara konsisten. Jadi bisa dikatakan integrasi itu kalau bukan nilai dan norma yang baru, tapi harus udah lama dilakukan dan menjadi kayak seperti suatu kebudayaan. Itu baru dinamakan integrasi. Paham ya? Kalau paham, Kakak lanjut. Paham, Kak. Oke, lanjut, Ai. Selanjutnya, integrasi sosial itu memiliki faktor-faktor. Faktor yang pertama adalah homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok itu artinya masyarakatnya itu nggak beragam. Jadi begini, semakin apa ya, semakin homogen itu kan artinya yang sejenis kan. Jadi semakin masyarakatnya itu sejenis, itu semakin gampang buat menciptakan sebuah integrasi. Paham nggak? Karena kalau kelompoknya itu berbeda-beda atau heterogen, itu buat menyatukan unsur-unsur tersebut itu jadi lebih susah. Jadi faktor yang mempengaruhi atau mendorong integrasi itu adalah homogenitas kelompok alias masyarakat yang seragam atau sejenis. Paham ya? Selanjutnya adalah mobilitas geografi. Mobilitas geografi di sini maksudnya adalah seperti ini. Mobilitas itu kan artinya perpindahan masyarakat gitu kan. Jadi semakin orang itu berpindah-pindah tempat atau wilayah, itu semakin susah buat melakukan sebuah integrasi. Jadi syarat atau faktor dari yang mendorong integrasi adalah semakin dia jarang melakukan mobilitas atau semakin dia jarang melakukan perpindahan, dia itu semakin mudah untuk menciptakan sebuah integrasi.
Paham? Paham, Paham, Kak. Kak. Oke. Selanjutnya adalah besar kecilnya kelompok. Nah, semakin kecil kelompok, semakin gampang. Oke. Sorry ya. Mau diulang atau enggak ini? Boleh Kak diulang. Oke, ulang ya, sebentar ya. Dari awal. Homogenitas kelompok. Homogen itu artinya adalah sejenis. Jadi semakin sejenis kelompok, semakin gampang buat melakukan integrasi. Integrasi itu kan penyatuan dua unsur kan. Jadi semakin sejenis, semakin gampang buat menyatu. Contoh kayak kalian menemukan teman dekat di kelas. Semakin kalian itu sifat dan kelakuannya sejenis atau kayak sefrekuensi, otomatis kan kalian lebih gampang kan buat menyatukan sifat kalian dengan teman kalian itu. Paham nggak sampai Iya, sini contohnya? Nah, paham. gitu. Nah, itu disebut dengan homogen. Jadi semakin sejenis, semakin gampang buat melakukan integrasi. Selanjutnya adalah mobilitas geografi. Mobilitas itu artinya kan perpindahan dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Nah, semakin dia itu sering berpindah, semakin susah buat melakukan penyatuan. Ibaratnya gampangnya gini, gimana mau menyatu kalau dia aja pindah-pindah terus wilayahnya, gitu. Paham kan sampai sini? Paham Kak, paham. Oke. Selanjutnya besar kecilnya kelompok. Semakin kecil kelompok, semakin dia itu gampang buat melakukan integrasi. Jadi kalau semakin kayak namanya integrasi kan penyatuan unsur-unsur yang berbeda. Ya, jadi semakin kalau kelompoknya itu aja, ya semakin gampang buat kita membaur, semakin gampang buat kita menyatu gitu. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Jadi efektivitas komunikasi yang namanya menyatukan sebuah unsur, itu pasti kan diperlukan sebuah komunikasi kan? Nggak mungkin dong kita menyatukan unsur yang berbeda tanpa adanya komunikasi atau tanpa adanya perbincangan yang membuat kita itu nyambung atau membuat kita bisa menyatu. Jadi yang perlu adanya sebuah komunikasi yang efektif, baru kita itu bisa menyatukan unsur yang satu menjadi unsur yang membaur atau menjadi dua unsur yang menyatu. Paham nggak sampai sini untuk faktor yang mempengaruhi atau masih ada yang kurang paham? Nggak apa-apa, potong aja. Tanya. Paham, Kak. Oke, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif dari namanya aja norma. Jadi integrasi atau penyatuan unsur yang disebabkan karena adanya norma yang berlaku. Contohnya dia itu berasal dari sebuah kesepakatan. Paling gampangnya itu adalah contohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang paling sering muncul di soal itu pasti nanti ada soal seperti kayak Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk integrasi apa? Integrasi normatif. Jadi normatif itu intinya berasalnya itu dari sebuah kesepakatan yang disebabkan karena ada sebuah norma yang berlaku. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada integrasi fungsional. Integrasi, balik lagi. Integrasi itu kan artinya penyatuan dua unsur menjadi satu. Ini penyatuan. Nah, ini berarti penyatuan fungsional, berarti penyatuan yang di atas dasarkan fungsi yang berbeda. Contohnya kayak gini. Ada teman kalian yang pintar matematika, ada teman yang pintar fisika, ada teman yang pintar biologi. Jadi karena adanya perbedaan fungsi, ada yang pintar di fungsi matematika, ada yang pintar di biologi, ada yang pintar fisika. Nah, mereka itu menyatu, 3 orang itu menyatu karena saling melengkapi. Paham nggak? Contoh, kayak anak yang pintar fisika, dia butuh anak yang pintar biologi. Nah, anak yang pintar biologi butuh anak yang pintar matematika. Yang matematika pun sebaliknya butuh yang pintar biologi dan juga fisika. Nah, jadi mereka tuh menyatu atas dasar fungsional, atas dasar fungsi mereka masing-masing. Paham nggak sampai sini? Paham Kak. Jadi kayak melengkapi gitu ya Kak? Nah, iya. Contoh kayak ya tadi udah kakak jelaskan, ada yang pintar fisika, matematika, dan biologi. Mereka menyatu nih, jadi sebuah circle nih, contohnya circle anak-anak pintar misal. Mereka itu bersirkel karena mereka itu saling melengkapi, saling membutuhkan, saling memiliki fungsi satu sama lain. Paham nggak Iya, ya iya. yang lain Paham. sampai sini? Oke, lanjut ya. Integrasi kursif.
udah jelas banget, kalian pasti nggak asing kalau coercive itu artinya adalah kekerasan atau memaksa. Jadi integrasi yang penyatuan unsur atau menyatukan dua unsur menjadi satu itu atas dasar karena kekerasan atau memaksa. Jadi tadi kalau yang normatif itu karena sebuah kesepakatan atau norma yang berlaku, kalau integrasi fungsional itu di atas dasarkan karena saling fungsi yang berbeda lalu saling melengkapi, sedangkan integrasi kursif itu didasarkan atas dasar pemaksaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Nah, udah paham belum sampai sini semuanya? Sebelum kakak lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kakak lanjut. Next, I. Selanjutnya adalah ada proses dari integrasi. Integrasi namanya penyatuan unsur pasti butuh proses dong. Yang pertama adalah asimilasi. Udah nggak asing banget pasti buat kalian kalau asimilasi adalah pergabungan dua unsur menjadi satu dan menciptakan sebuah unsur yang baru. Kayak gampangnya A plus B sama dengan C. Udah paham ya? Selanjutnya adalah akulturasi. Kalau akulturasi adalah penyatuan unsur menjadi satu tanpa menghilangkan budaya yang lama. Jadi A plus B sama dengan AB. Udah paham belum sampai sini? Paham, Mbak. Yang lain udah paham belum? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut ya. Faktor-faktor pendorong integrasi. Oh, bisa diulang. Oke, diulang ya, ulang dulu. Proses integrasi alias proses penyatuan. Jadi yang pertama adalah ada asimilasi. Kalau asimilasi, dia itu menyatukan dua unsur menjadi satu dan menciptakan unsur baru. Jadi gampangannya A plus B sama dengan C. A dan B digabung menciptakan sebuah budaya yang baru, yaitu C. Itu kalau asimilasi. Paham? Tadi yang minta diulang. Syakira ya? Syakira udah paham belum tadi yang asimilasi? Oke, lanjut ya. Di akulturasi. Kalau akulturasi, dia itu penggabungan dua budaya menjadi satu. Tapi dia itu nggak meninggalkan budaya yang lama. Beda sama yang beda sama yang asimilasi. Kalau asimilasi kan menciptakan unsur baru. Sedangkan akulturasi enggak. Dia nggak meninggalkan budaya yang lama. Jadi, budaya A ditambah budaya B, mereka menjadi satu kesatuan, yaitu jadi AB, tanpa meninggalkan budaya yang lama. Paham ya, Syakira? Oke, lanjut. Faktor-faktor pendorong integrasi. Yang pertama adalah adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Jadi, udah jelas banget yang namanya kita menyatukan sebuah unsur. Oke, sama-sama Syakira. Yang namanya kita menyatukan sebuah unsur yang berbeda, perlu dong ada yang namanya toleransi. Nggak mungkin kita menyatukan sebuah unsur atas dasar keegoisan. Jadi kita harus ada toleransi dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ini udah jelas banget, yang namanya sebuah penyatuan unsur itu nggak boleh ada yang namanya ketidakadilan, nggak boleh ada yang namanya ketimpangan. Jadi semuanya itu harus kesempatan yang seimbang, khususnya itu dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Ini udah nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi, karena udah jelas banget yang namanya penyatuan unsur ya kita harus saling menghargai, karena yang namanya perbedaan itu harus kita saling toleransikan dan harus kita saling hargai. Nggak boleh kita egois atau yang lainnya. Udah paham ya sampai sini? Paham, Kak, paham. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ini udah beda materi, tadi kan integrasi. Sekarang adalah kelompok sosial. Kakak mau kasih gambarannya dulu biar kalian tuh paham dengan konsep dari kelompok sosial ini. Kelompok sosial itu bisa kita katakan kelompok sosial itu kalau ada interaksi dan juga ada tujuan. Jadi kalau kita cuma berinteraksi, kayak kita ketemu di stasiun nih misal, sama orang yang kenal, kita kan berinteraksi, tapi kita tuh nggak ada tujuannya mau ngapain sih, itu bukan kelompok sosial. Jadi yang namanya kelompok sosial, itu kita harus ada interaksi dan juga harus ada tujuan. Contohnya kayak kalau kita kerja kelompok di dalam kelas,
Kan itu ada interaksi kan antara sesama teman dan juga ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Itu disebut juga dengan kelompok sosial. Nah, sedangkan yang menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup bersama secara timbal balik dan mempengaruhi. Nah, kelompok sosial tadi udah Kakak jelaskan, contohnya kayak kita lagi kerja kelompok di dalam suatu kelas. Jadi itu suatu himpunan nih, himpunan kelompok dari kerja kelompok tersebut yang hidupnya itu bersama secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Timbal balik di sini tuh disebut juga dengan interaksi, ada interaksi yang timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. Yang satu kerja, yang satu nulis, yang satu mencari materi. Nah, saling mempengaruhi, saling timbal balik gitu. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosialnya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kelompok ditandai dengan adanya interaksi. Nah, udah Kakak jelasin tadi, ditandai dengan adanya interaksi. Nggak mungkin yang namanya kelompok sosial itu diem-dieman. Pasti ada interaksi, ada perbincangan, ada komunikasi. Selanjutnya adalah pihak yang berinteraksi itu mendefinisikan dirinya sebagai kelompok. Jadi mereka itu sadar kalau aku tuh kelompok ini. Paham nggak sampai sini? Kayak kalian, contoh kalian kerja kelompok. Di dalam satu kelas, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalian itu mendefinisikan kan dirinya sebagai kelompok A. Aku kelompok A, aku kelompok B, gitu. Paham nggak sampai sini maksud kakak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau nggak kecepatan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah memiliki struktur, aturan-aturan, dan pola perilaku. Nah, kelompok sosial itu pasti memiliki struktur. Nggak mungkin dong kita melakukan sebuah kelompok nih, lagi kerja kelompok, tanpa adanya penstrukturan. Pasti kan ada yang tadi udah aku jelaskan, struktur. Ada yang nulis, ada yang ngerjain, ada yang mencari materi, terstruktur gitu loh. Terus adanya aturan-aturan. Adanya aturan ya, contohnya kayak pasti harus mengerjakan, nggak boleh masing-masing gitu, harus ada aturan yang mengatur kelompok tersebut, adanya norma gitu loh. Selanjutnya dan juga ada pola perilaku, ya ada pasti dong yang namanya kelompok itu ada pasti pola perilakunya kan antara kita dengan yang lain, itu ada pola berperilakunya. Udah paham sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke lanjut ya. Selanjutnya ada selanjutnya ada tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama adalah menurut Coley. Yang menurut Coley itu ada kelompok primer dan juga sekunder. Gampangannya itu kayak gini intinya ya. Kalau kelompok primer itu intinya itu saling kenal, saling berhubungan, jadi bersifatnya itu intim. Kita tuh udah deket. Sedangkan yang sekunder, kita itu formal dan kita itu nggak kenal, kita nggak deket. Itu gampangannya, paham nggak sampai sini? Contoh dari yang sekunder ya, yaitu kayak ada yayasan, sekolah, dan juga PGRI, Perkumpulan Guru. Udah paham belum sampai sini perbedaannya antara yang primer dan juga sekunder? Intinya gini gampangnya, kalau nanti ada soal nggak perlu kalian mikir-mikir lama, intinya kalau primer itu kenal, sekunder itu nggak kenal. Udah gitu aja gampangannya. Udah paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Menurut Tunis, kalau yang menurut Tunis itu ada paguyuban, yaitu Gemeinschaft, dan juga Patembayan, dan juga Gesellschaft. Nah, ini juga sama gampangannya. Kalau yang paguyuban dia itu ada ikatan batin, bersifatnya itu ada hubungan, mereka saling kenal. Jadi paguyuban itu hampir sama kayak kelompok primer, mereka tuh yang hubungannya kekerabatan, saling kenal. Sedangkan yang patembayan, mereka itu nggak ada hubungan darah dan juga bersifat formal, resmi gitu. Sama aja kayak yang sekunder tadi. Udah paham belum sampai sini? Paham, Kak. Oke. Nah, tapi yang di dalam paguyuban atau Gemeinschaft tadi itu terbagi menjadi 3. Ada yang by blood alias hubungan darah, ada yang by place itu alias dari atas dasar tempat yang dekat, ada juga
by mind. Jadi yang pertama, nanti kakak tulis di kolom chat, sekarang kakak jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah by blood, alias adanya hubungan darah. Jadi atas dasar paguyuban ini itu di atas dasarkan atas hubungan ikatan darah. Contohnya kayak antar kerabat, antar saudara gitu. Selanjutnya itu ada by place. Kalau by place itu kan artinya tempat kan. Jadi atas dasar kita tuh kenal, kita itu dekat itu atas dasar tempat. Contohnya kayak tempat tinggal. Antara RT, RW, lurah, tetangga. Nah, kita tuh dekat sama tetangga kita kan otomatis atas dasar tempat kan, alias by place. Selanjutnya itu ada gemein state of mind. Atas dasar pemikirannya sama. Contohnya kayak kalian ngaji nih, untuk yang muslim ya, melakukan pengajian di masjid. Itu kan otomatis kalian itu memiliki pikiran sama kan, yaitu sama-sama untuk mendengarkan khutbah. Paham belum sampai sini? Atau ada yang bertanyakan? Paham, Kak. Oke. Ini kakak tulis dulu di kolom chat ya, sebentar. Udah ya, itu udah kakak tulis di kolom chat ya, bisa kalian catat nanti. Selanjutnya adalah yang menurut Emil Durkheim. Kalau yang menurut Emil Durkheim itu ada yang solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Perbedaannya adalah gini, gampangnya ya. Kalau mekanik itu belum ada pembagian kerja, masih sederhana, didasarkan pada persamaan dan pada masyarakat tradisional. Intinya mekanik itu belum ada pembagian kerja, masih tradisional, gampangannya kayak gitu. Sedangkan yang organik, dia itu udah ada pembagian kerja dan terjadi pada masyarakat yang modern. Paham sampai sini? Aku udah menanyakan sebelum kakak lanjut. Boleh diulangi lagi, Kak? Yang mana? Yang menurut Durkheim. Oke. Gini, kalau solidaritas mekanik, dia itu sudah solidaritas mekanik itu belum ada pembagian pekerjaan dan masyarakatnya itu masih sederhana dan juga tradisional. Nanti kakak tulis di kolom chat lagi ya. Sedangkan yang organik itu udah ada pembagian kerja dan pada terjadinya itu pada masyarakat yang modern. Paham nggak sampai sini? Paham. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Sebentar ya, kakak tulis di kolom chat lagi. Udah kakak tulis di kolom chat ya, bisa kalian pahami lagi lebih lanjutnya. Itu udah jelas banget kok. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan yang lebih lanjut
mengenai yang paguyuban dan juga patembayan tadi ya. Yang pertama nih, paguyuban atau gemensef atau yang saling kenal. Nah, sifat-sifatnya nih ya, personal alias pribadi. Karena kita udah saling kenal dong. Jadi hubungannya itu antar personal, antar pribadi. Yang kedua adalah informal. Yang namanya kita udah deket, gak mungkin dong kita hubungannya kaku atau formal. Pasti kita kayak sama teman sendiri lebih informal. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Lanjut ya. Oke, lanjut. Dan masih bersifat tradisional. Jadi kayak apa ya? Mereka itu masih belum pada masyarakat modern. Mereka masih bersifat kekeluargaan. Jadi pada masyarakat yang tradisional. Selanjutnya adalah sentimental. Jadi orang-orang yang berdasarkan paguyuban atau yang bersifat ada hubungan keterikatan, mereka tuh bersifatnya sentimental. Jadi mereka tuh lebih kayak terlalu perasa, orangnya terlalu perasa, gampang tersentuh. Karena pemikirannya mereka itu masih tradisional dan lebih kekeluargaan gitu. Dan bersifatnya juga umum. Masyarakatnya pun terjadi pada masyarakat agraris, yaitu pada masyarakat yang lebih mengutamakan ke pertanian. Karena sudah dijelaskan tadi masih bersifat itu tradisional. Paham sampai sini untuk yang hubungan paguyuban? Ada gambaran kan pasti? Ada, Kak. Oke. Yang lain gimana yang lain? Atau ada yang masih mau perlu diulang gitu? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Di hubungan patembayan atau gesellschaft. Kak, di paguyuban Gimana tadi? Sorry, kurang dengar. jadi paguyuban itu lebih banyak kayak di masyarakat desa gitu. Iya, betul. Sebenarnya nggak bisa dibilang desa atau modern ya kalau di konteks paguyuban dan patembayan. Intinya kalau di paguyuban dan patembayan itu lebih ke konteks antara kita deket atau enggaknya. Lebih seperti itu sih. Jadi ini yang tradisional dan juga masyarakat agraris sebenarnya nggak perlu kalian pikirin banget ya. Ini kurang sesuai ini materinya. Jadi intinya kalau paguyuban dan patembayan itu ini lebih menekan kepada adakah hubungan darah atau tidak, gitu gampangannya. Kecuali yang tadi menurut Emil Durkheim yang solidaritas mekanik dan juga organik itu baru pada masyarakat tradisional dan juga yang modern. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Oke. Kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Hubungan patembayan. Hubungan patembayan itu lebih ke bersifat impersonal karena mereka itu nggak kenal gitu, nggak kenal. Selanjutnya itu bersifat formal, terus utilitarian. Jadi itu Anissa Larasati tolong di-mute ya. Oke. Selanjutnya itu ada utilitarian. Jadi seperti yang pada materi ekonomi ya, util artinya adalah kepuasan. Jadi masyarakat patembayan itu lebih mengutamakan kayak kepuasan atau keuntungan. Beda sama yang tadi paguyuban, mereka tuh bersifatnya sentimental, lebih ke perasa. Sedangkan yang hubungan patembayan, mereka itu utilitarian. Jadi dia itu menekan kepada sebuah keuntungan. Karena mereka itu terjadinya pada masyarakat industri. Jadi otomatis pada masyarakat yang modern. Paham sampai sini? Oke, Kakak lanjut ya. Lanjut, Ai. Nah, selanjutnya kelompok sosial itu terbagi menjadi dua ya. Ada kelompok sosial nyata, ada juga kelompok sosial yang nggak nyata. Jadi yang pertama ini yang akan Kakak jelaskan itu adalah kelompok sosial semu alias tidak nyata, alias sementara dan tidak terorganisir atau tidak teratur. Bentuk-bentuknya itu ada crowded atau kerumunan, ada massa, dan juga ada publik. Ciri-ciri dari kerumunan adalah kehadiran orang-orang dalam kerumunan bersifat sementara dan juga spontan. Jadi yang kelompok sosial yang bersifat gak nyata ini nih, itu mereka itu bersifat sementara dan juga spontan. Yang kedua, kedudukannya adalah sama rata. Jadi nggak ada kelas yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi
semua di namanya kerumunan itu sama rata, nggak memandang kasta ataupun pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah tidak adanya interrelasi dan tidak terorganisasi. Jadi yang namanya kerumunan itu nggak ada hubungan. Mereka tuh nggak ada hubungan bebas, orangnya tuh random, mau ini, mau anak sekolah, mau guru, mau pemerintah, bebas. Dan mereka tuh nggak terorganisasi karena mereka tuh nggak teratur dan mereka itu kelompok semu alias tidak nyata. Oke, lanjut. Jenis-jenis kerumunan, yang pertama ini tadi kan bentukannya itu kan ada kerumunan atau crowded, dan juga ada massa, dan juga ada public. Yang pertama yang akan kakak bahas adalah bentuk dari kerumunan atau crowded. Yang pertama adalah kerumunan yang bersifat sementara, itu jenis-jenisnya adalah ada panic crowded, ada spectator, ada inconvenient. Yang pertama adalah panic crowded itu adalah kerumunan yang didasarkan pada orang-orang panik dalam menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya kayak ada tsunami. Pasti kan banyak banget tuh kerumunan di area pantai, di area pesisir pantai itu kan banyak banget kerumunan kan, pasti lari kalau lagi ada tsunami yang udah mulai masuk ke daratan. Nah, ini disebut juga dengan panic crowded atau panik kerumunan orang-orang panik. Orang-orang panik. Biasanya panic crowded ini tuh dihubungkannya dengan musibah atau bencana alam. Paham nggak sampai sini? Konsepnya itu paham nggak? Paham. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah spectator crowded. Kalau spectator crowded, yaitu adalah kerumunan penonton yang ingin melihat sebuah peristiwa. Ingat ya, kerumunan penonton yang ingin melihat sebuah peristiwa. Contohnya kayak orang yang nonton bola di stadion. Paham nggak maksud kakak? Itu udah ada gambarnya, itu di situ udah jelas banget. Mereka itu kumpulan orang yang melihat sebuah peristiwa. Kayak orang mau nonton bola, gitu, di stadion. Ada orang menonton konser, gitu. Jadi melihat sebuah peristiwa. Orang yang kumpul bareng atas tujuan tertentu buat nonton peristiwa. Paham nggak sampai sini? Oke. Sedangkan inconvenient, dia itu adalah kerumunan yang bersifatnya itu sementara, tapi fasilitasnya itu sama. Jadi mereka tuh yang inconvenient itu kan sementara kan, tapi mereka tuh punya fasilitas yang sama. Contohnya orang antri tiket kereta api, contohnya. Mereka kan sementara kan, bertemu itu sementara gitu loh. Tapi dia itu memiliki fasilitas yang sama, itu sama-sama buat ngantri tiket kereta api. Paham nggak perbedaannya sampai sini antara panik, spectator, dan inconvenient? Paham nggak? Atau mau diulang atau potong aja nggak apa-apa. Gimana ini? Paham. Oke. Nggak kecepatan kan? Enggak kok, Kak. Sorry ya. Oke. Selanjutnya adalah kerumunan yang bertentangan dengan nilai dan norma. Jadi ini tuh kerumunan yang bersifatnya itu orang-orang yang isinya menyimpang. Itu ada dua, yaitu kerumunan tak bermoral atau immoral crowd, dan juga ada kerumunan emosional atau actimobs. Jadi yang pertama adalah kerumunan tak bermoral atau immoral mobs. Dia itu adalah contohnya adalah orang-orang yang nggak bermoral, yaitu orang-orang yang pesta miras, terus orang-orang yang diskotik, orang-orang mabok. Paham nggak sampai sini? Jadi kerumunan orang-orang yang nggak memiliki moral, orang yang pesta miras, mabok-mabokan gitu. Sedangkan yang kerumunan emosional atau actimobs, dia itu adalah kerumunan orang-orang yang di atas dasar emosi atau emosional. Contohnya kayak pedagang kaki lima yang ngamuk. Mereka demo, mereka ngamuk gitu loh. Paham nggak sampai sini perbedaannya? Paham, Kak. Oke, yang lain gimana? Mau dilanjut atau masih mau diulang? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Ai. Oke. Ini kan karena materinya di sini kan udah habis kan, tapi kakak tambahin sendiri pakai secara lisan ya. Tadi kan baru kakak jelaskan itu
baru sampai kerumunan. Sedangkan kelompok sosial yang tidak nyata itu kan ada kerumunan, ada massa dan juga ada publik. Nah, ini masih kurang yang massa dan juga yang publik. Jadi kakak jelaskan, nanti kakak tulis di kolom chat kok, tenang aja. Sorry ya, ini yang bikin materi soalnya bukan kakak, tapi dari pihak redukanya. Jadi yang tadi kalau yang massa itu kerumunan yang berbentuknya itu disengaja atau direncanakan. Contohnya kayak orang demo di gedung DPR. Nggak mungkin kan tiba-tiba mereka demo, mereka ngadain demo massa seperti itu tanpa adanya persiapan. Pasti yang namanya demo itu ada persiapannya dulu. Mereka akhirnya berkumpul di suatu tempat dan demo di gedung DPR. Jadi massa itu adalah mereka tuh terbentuk atas dasar disengaja dan juga direncanakan. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, sebentar. Kakak tulis di kolom chat. Oke, itu udah kakak tulis di kolom chat. Selanjutnya itu ada publik. Sedangkan publik itu di atas dasarkan tempatnya itu nggak sama, tapi mereka itu disatukannya oleh alat komunikasi. Contohnya kayak radio, TV, dan sebagainya. Jadi kata kunci dari kerumunan publik itu intinya disatukan itu sama alat komunikasi. Intinya kayak gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, sebentar. Oke, udah paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, ini kan materinya udah habis. Yang sebelumnya kakak maaf banget, kakak belum bisa sebentar. Kakak belum bisa ngasih latihan soal di akhir karena jujur aja kakak minggu ini lagi hektik banget. Jadi maaf banget belum ada kuis ya. Nggak apa-apa kan? Next kakak bakal siapin kok kuis buat kalian atau kita latihan soal bareng dibahas. Maaf banget ya, soalnya lagi sibuk banget. Tenang aja, next pertemuan pasti kakak siapin kok. Karena Kak, ini nggak yang oke, terima kasih banget di atas pengertiannya. Ini karena masih jam 20.45, mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau kurang jelas nggak Bapak atau mau bagaimana? Itu ya, itu untuk Desi udah kakak tulis ulang. Oke, ini kalau emang udah nggak ada yang mau ditanyakan atau udah jelas, ini mau kita udahin Zoom-nya atau bagaimana? Oke, sama-sama. Berarti ini kalian selama tadi kakak menjelaskan itu udah jelas. Oke, ini ada yang tanya. Radisa, kalau ada bencana kebakaran terus orang-orang yang berlalu ikut teriak itu termasuk kerumunan yang panik atau penurunan kak? Termasuk ke kerumunan yang panik. Karena yang namanya panik itu paniknya itu dia itu menyelamatkan diri dari bahaya. Seperti itu. Udah jelas Radisa? Oke, sama-sama. Karena yang kakak tahu juga, yang nanti di luar dari SBMPTN itu lebih banyak itu yang panik ya. Oke, ini berarti mau kita udahin selesai atau bagaimana? Oh, ada lagi nanya. Kak, tadi yang kelompok nyata udah dijelasin bagaimana? Soalnya di sini berisik. Kelompok nyata mau kakak jelaskan masih ada 4 ini. Kakak tambahkan ya yang kelompok nyata. Tadi kan yang kakak jelaskan itu kan kelompok tidak nyata atau kelompok sosial sibuk. Sekarang adalah kelompok nyata. Kelompok nyata itu ada 4. Kakak tulis di kolom chat sebentar ya.
Oke, itu untuk kelompok yang nyata, itu dapat belakangan terus di kolom chat, bisa kalian lihat ya. Jadi yang pertama itu ada kelompok statistika group. Mereka itu kelompok-kelompok yang digunakan untuk para penelitian, para ahli statistik. Yang kedua itu ada Societa Group. Societa Group itu adalah kelompok yang mereka tuh sadar punya kesamaan jenis, contohnya kayak jenis kelamin, warna kulit, umur dan lain-lain. Tapi mereka itu belum apa ya? Mereka tuh nggak berkomunikasi. Nah, sedangkan yang social group, mereka itu dia itu kebalikan dari societal group. Mereka sadar ada kesamaan jenis dan mereka udah saling berkomunikasi. Jadi kalau societal group, mereka itu sadar ada kesamaan tapi belum berkomunikasi. Sedangkan yang social group, mereka itu sadar ada kesamaan dan mereka udah saling berkomunikasi. Sedangkan yang nomor 4 itu ada asosiasi grup atau kelompok yang terorganisir atau format. Contohnya itu kayak berhubungannya itu di kayak perkantoran. Mereka itu kelompok yang terorganisir. Udah paham belum sampai sini untuk kelompok nyata? Atau masih ada yang belum jelas? Oke. Ini Putri Nurjana tanya, Kak, bedanya penularan dan kerumunan itu apa ya? Sebenarnya gini, kalau kerumunan, kalau penularan itu efek dari kerumunan. Jadi contohnya kayak tadi yang ditanyakan oleh Radisa, kalau penularan itu biasanya itu berhubungannya dengan panic crowds. Jadi dia itu karena adanya sebuah kerumunan untuk menyelamatkan diri, dia itu menyebabkan penularan ketakutan. Tapi kalau untuk yang tadi tanya, bencana kebakaran orang-orang yang pada lari dan ikut teriak itu belum masuk ke penularan ya, mereka itu termasuk ke kerumunan panik. Karena tujuan dari kerumunan panik itu adalah untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Udah jelas belum untuk Putri? Oke, sudah jelas. Oke. Ini ada lagi yang tanya, kerumunan karena melarikan diri dari bencana itu apa bisa disebut kerumunan emosional juga? Enggak bisa. Karena kalau kerumunan panik itu kalau kerumunan yang menyelamatkan diri dari bencana itu yang kerumunan panik kan, dia itu bukan termasuk ke kerumunan penyimpangan. Sedangkan yang kerumunan emosional itu maksudnya ke kerumunan yang melakukan penyimpangan. Orang-orang yang punya yang emosi, contohnya kayak demo, ngamuk, terus para pedagang yang pada ngamuk karena diusir gitu. Kalau Satpol PP itu baru disebut juga dengan kerumunan emosional, karena kayak pedagang kaki lima ngamuk. Jadi kalau misal ada orang yang emosi pada saat bencana itu nggak masuk ke kerumunan emosional ya. Udah paham belum, Bung Mas? Perbedaannya udah paham belum sampai sini? Oke, jadi nggak bisa disamakan ya antara emosional dan juga panik. Karena emosional itu buat orang-orang yang lagi emosi. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, cukup. Berarti untuk malam ini kita sudahi ya. Buat kurang lebihnya kakak mohon maaf banget. Kalau masih kecepatan juga kakak masih belajar gitu ya. Pokoknya terima kasih buat yang udah hadir. Semoga kalian semua lulus ke PTN impian kalian. Amin ya. Sukses semuanya, belajar dengan rajin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah boleh. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Jangan lupa isi link presentasi. Oke, Kak. Makasih, Kak.